Ustaz Agus Sukaca telah memberikan pemaparan luar biasa, insight yang luar biasa kepada kita semua bagaimana mengapa dan juga kemudian akhirnya terjawab mengapa orang sakit itu memang harus banyak-banyak berzikir, ya karena semuanya itu akhirnya memberikan kesembuhan bagi dirinya sendiri. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Haji Agus Kusnadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Walazi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Walazi yumituni summa yuhyin. Walazi atma'u ayyaghfiroli khoti'ati yaumaddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sholatan wassalaman ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa bersilaturahim melalui Zoom di Golden Habit Forum. Terima kasih Dr. Agus Sukaca yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersumbang saran dan berdialog dengan jamaah forum ini. Ada dua hal memang yang menarik, dua kata yang kita perhatikan, yaitu tentang mutmainah dan sakinah. Dalam penterjemahannya ternyata ada dua kata yang dibedakan. Pada mutmainah itu diterjemahkan dengan istilah tentram. Sedangkan pada kata sakinah itu diberi makna tenang. Tentu di kita sering menyamakan antara tentram dengan tenang. Namun ketika kita melihat perbedaan kata itu, tentu mesti ada sesuatu yang beda di dalamnya. Nah, rupanya para ahli memberikan pandangan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berzikir. Lalu tadi Ustaz Agus juga sudah menegaskan dengan surat Ar-Ra'd itu, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka perhatikanlah bahwa dengan ingat kepada Allah itu, kolbu menjadi tentram. Ketika kolbu itu diberi makna dari konteks fungsinya memahami sesuatu, maka tentu saja pemahamannya dia berada di dalam kejernihan. Kemudian ketika berbicara dalam rumah tangga hidup keberpasangan itu digunakan kata sakinah. Dan ketika Rasulullah dengan para sahabat pun berjuang itu diberi makna sakinah. Rupanya sakinah ini, ketenangan itu konsekuensi logisnya dia harus menghadapi aneka ragam gejolak perjuangan begitu. Nah, ketika kita sekarang berbicara tentang zikir, tadi juga Dr. Agus Sukaca telah menyampaikan berbagai macam makna dari zikir itu dan sampai kepada impact, ya, dampak dari zikir itu, wajah dari ketentraman itu, begitu ya. Dan yang dimaksud adalah ingat kepada Allah dengan berpikir, gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika tadi zikirnya orang sakit?
Ya, tentu saja di antara kita ada yang pernah mengalami sakit dan mungkin juga satu saat akan mengalami itu, maka tentu saja ini menjadi persiapan. Bagaimana ketika seseorang sakit itu dia mampu berzikir, nah, itu persoalannya di situ gitu ya. Nah, berarti memang forum pada pagi hari ini mencoba memperkuat kesadaran sehingga ketika seseorang atau diri kita sedang sakit, maka kesadaran itu masih kuat begitu. Nah, oleh karena itulah ada beberapa hal yang penting tentu saja untuk menguatkan ingatan kita. Bagaimana supaya kita mampu berzikir ketika kita sedang sakit. Kita bisa mengantarkan orang yang sedang sakit untuk dia bisa mampu juga untuk zikrullah. Itu permasalahannya. Maka saya mencoba dalam pencermatan saya, yang pertama, kita ingat kembali pada forum minggu yang lalu. Kita selalu menerima sakit itu atas kesadaran bahwa sakit adalah bagian dari ujian. Nah, karena itu karena dia bagian dari ujian, maka dia adalah akan sampai pada yang namanya sakinah itu. Nah, ternyata ya untuk sampai ke sana ya tadi perlu zikrullah itu gitu. Jadi ketenangan itu bisa dicapai ketika ada ingatnya kepada Allah. Jadi untuk tentram itu memang banyak ingat kepada Allah, tapi untuk sampai pada tenang itu adalah bisa menghadapi gejolak ujian itu. Nah, yang kedua, bahwa sakit sesungguhnya adalah menguatkan keimanan yang telah ada. Anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Jadi rupanya Allah itu memang akan menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan itu kepada orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang telah hadir iman di dalam kolbunya. Kemudian Allah utus para malaikat kepada mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat gitu. Jadi dalam rangka menguatkan keimanan itu. Nah, maka ketika iman sudah hadir dan dia diperkuat, ya itulah Allah menganugerahi sabar. Yang ketiga, bahwa sakit itu ternyata ada kehendak Allah untuk meningkatkan derajat hidup seseorang, begitu. Nah, jadi orang semakin memiliki kemuliaan, semakin memiliki keterpujian ketika dia mengarungi suasana musibah yang namanya sakit itu. Dan yang keempat, bahwa sakit adalah menjadi kifarat. Oleh karena itu zikir tidak bisa dipisahkan dari doa. Tetapi tadi doa tidak bisa hanya berdoa saja, tetapi dia harus melalui kesadaran tentang pengakuannya keberadaan Allah dan dia konsekuensinya menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Nah, oleh karena itu yang kedua, bagian kedua adalah ada ayat-ayat Al-Quran, ada firman Allah yang itu tidak lepas dari memori seseorang, terutama ketika dia sedang sakit,
Dan itu hanya bisa kuat ketika sakit itu manakala pada saat kita sehat, kita mengakses firman-firman Allah itu dan tersimpan di dalam memori diri kita. Yang pertama adalah tadi saya bacakan di Muqaddimah di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, itu mulai ayat 78 bisa kita baca dari ayat 77. Lalu kita menemukan wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Ini zikir yang pertama yang harus selalu ingat pada diri kita. Maka dia punya keyakinan, dan keyakinan itu yang akan berdampak pada lahirnya semangat. Begitu. Kesembuhan adalah menimbulkan seseorang dalam keadaan sehat, sehat yang berbekal keyakinan, dia menjadi semangat. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Lalu firman Allah yang kedua, itu yang terdapat di beberapa ayat yang ada di dalam surat At-Taubah. Misalkan kita ambil dari ayat 51. Dan itu langsung perintah dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ucapkan, kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa diriku selain apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Jadi zikrullah yang kedua mendawamkan, tadi disampaikan, bila didawamkannya bisa dengan ucapan, ini pengaruhnya amat sangat dahsyat. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diriku kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Huwa maulana. Dialah teman dekatku. Dialah waliku. Dialah pelindungku. Dialah pemimpinku. Dialah penolong. Dan itu beberapa makna dari kata maulana itu. Kemudian Allah juga menunjukkan di dalam surat At-Taubah di ayat 59. Bagaimana orang-orang yang ridho dengan berbagai macam ketetapan Allah. Dia berucap, hasbunallah, sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raghibun. Inilah rupanya alasannya mengapa para ulama, mengapa beberapa ustadz mendoktrinkan untuk mendawamkan surat Al-Insyirah atau surat Alam-Nasrah. Berangkat dari ayat ini, dari kepasrahan tasbih yang tadi itu. Hasbunallah, sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluh, inna ilallahi raghibun. Ya, kalau yang standar itu di masyarakat biasanya ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, begitu. Itu gabungan dari 3 ayat itu. Nah, lebih tegas lagi ada juga untuk zikrullah ini yang sifatnya kepasrahan, yang sifatnya tasbih itu ada di ayat terakhir di surat At-Taubah itu. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu. Nah, ini juga yang harus didawamkan atau dia melekat di dalam memori seseorang. Terutama ketika dia sakit, dia menguatkan dengan ayat itu. Nah, kemudian
Kita temukan dalam surat At-Taghabun itu. La yusibana illa makataballahu lana huwa maulana. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa mayu'min billahi yahdi qalbah. Nah, itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi dia ingat kepada Allahnya dengan menegaskan tidak ada satu musibah pun, kata Allah, yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Nah, nanti kita melihat ada kata izin, ada kata ridho. Tentu itu berbeda. Nah, bagaimana dari izin Allah itu bisa masuk kepada ridho Allah, begitu? Oleh karena itulah kenapa bahwa sakit itu adalah menjadi bagian dari kifarat, karena tadi menggunakan kata izin. Itu. Terjadilah itu musibah, tapi diterima sih kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa orang yang menerima itu sebagai izin dari Allah dengan iman, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kolbunya. Dia menemukan cara bagaimana agar dia bisa sembuh dari sakitnya itu. Nah, maka yang terakhir adalah kalimat-kalimat zikrullah yang bersifat zikir bilisan. Nah, itu kan. Maka di situ tidak lain menggunakan ucapan-ucapan yang sifatnya tahlil. Tadi Ustaz Agus sudah mendahuluinya. Perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada kata Allah. Memang ini satu kalimat sekalipun berubah, namun asma Allah tidak hilang. Ketika kita menyebut lahu, baginya, makanya di situ adalah Allah. Ketika kita menyebut lillah, maka di dalamnya adalah semua diperuntukkan kepada Allah. Kenapa harus lillah? Kenapa harus diperuntukkan kepada Allah? Karena tidak ada satu orang pun yang hadir ke dunia keinginannya sendiri. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Dan ketika seseorang tidak sanggup mengucapkan kata-kata yang panjang dengan lillah, dengan Allah, dengan lahu, dia pun hanya bisa mengucapkan hu. Ternyata dia bermakna dia, dan dia itu adalah Allah. Oleh karena itu sangat masuk akal sehat. Kenapa Rasul ketika minum air Zam-Zam dan kita mengikutinya dengan ucapan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wasyifa'u min kulli da'in. Bila demikian, memang formalnya ucapan itu ketika minum air Zam-Zam. Tapi ketika seseorang sakit, lalu mengantarkan minum obatnya, ucapannya pun seperti itu adalah bukan sesuatu yang salah. Bagi orang-orang yang pernah haji, pernah umroh, maka justru itulah dampak substansinya dari dia umroh dan hajinya itu. Oleh karena itu, tentu saja ucapan-ucapan zikrullah bilisan itu akan menjadi sesuatu yang bermakna amat sangat dalam ketika orang itu tetap bisa melaksanakan sholat dalam keadaan sakitnya. Maka fikih sholat bagi orang-orang yang sakit begitu diberikan keringanannya. Sholatnya cukup membaca Fatihah
bila tidak sanggup dan terlalu berat untuk mengiringi dengan surat-surat yang lain. Sholatnya bisa dilakukan dengan isyarat. Karena yang penting esensinya, dia ingat kepada Allah dan tidak ada bandingan kehebatan, kedahsyatan ingat kepada Allah kecuali di dalam sholat. Maka orang-orang seperti ini, ketika orang lain sibuk mencari bagaimana sholat yang khusyuk, orang seperti ini justru oleh Allah ditambah kehusuannya. Itu bisa kita lihat di rentetan 4 ayat terakhir di dalam surat Bani Israel. Maka orang seperti ini tidak ada ucapannya kecuali ucapan yang diperintah oleh Allah. Subhana Rabbina inna wa'du Rabbina lamaf'ula. Maha suci Rob kami. Sesungguhnya Rob kami tidak pernah ingkar janji manakala dia berjanji. Tasbih seperti inilah yang dia dawamkan. Tasbih yang ada di dalam surat Bani Israel ayat 108. Allah tambah kehusuannya, maka dia tutup zikrullahnya itu dengan tahmid. Alhamdulillah, allazi lam yattakhiz walada, walam yakullahu syarikun fil mulki, walam yakullahu waliyyu minazul. Bila zikrullah yang bersifat zikir bilisan ini tidak bisa terucapkan, namun dia tersimpan di dalam memori, maka insya Allah dia menggantikan lisannya dan Allah memperkuat kesadarannya, maka segalanya berakhir dengan husnul khotimah. Banyak hal yang tentu saja bisa kita gali, namun kita cukupkan dulu sampai di situ pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih telah diberi kesempatan, dan terima kasih Bapak Ibu telah sudi mendampinginya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.